Renungan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Inilah tubuhku, inilah darahku. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 14 ayat 18 sampai 20. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 11 ayat 23 sampai 26 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai 17. Saudara-saudariku terkasih, kehadiran Yesus selalu menyenangkan semua orang yang dijumpainya. Ia selalu mewartakan sabda Allah dan karya penyembuhan. Santo Lukas berbicara tentang Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Peristiwa pergandaan roti itu merupakan tanda keajaiban Allah dan karya penyelenggaraan Tuhan yang peduli dengan manusia. Yesus menunjukkan kasih dan perbuatannya kepada orang banyak yang mengikutinya, dan dia tidak ingin mereka pergi dengan perut kosong. Mereka harus dipuaskan dengan santapan rohani dan jasmani. Orang-orang yang mengalami mujizat memahami peran Allah di dalam hidup Yesus. Selanjutnya mereka yang menerima karunia iman itu berkewajiban untuk menjadi perpanjangan tangan Allah bagi sesamanya, sehingga mujizat itu terus-menerus berlanjut. Dengan ini jelas bahwa kehadiran Yesus sungguh menjadi sumber hidup baik secara jasmani maupun rohani. Saudara-saudariku, Yesus tidak bekerja sendirian. Ia melibatkan para muridnya dalam membagikan rahmat Allah. Ia menunjukkan nilai pentingnya berbagi dan mempergunakan apa yang mereka miliki untuk membantu orang lain. Mereka tidak boleh menutup diri, harus terbuka dan tergerak hati untuk memberi, berbagi. Ia juga meminta mereka untuk mengumpulkan sisa-sisa rahmat Allah agar tidak terbuang dan bisa dipergunakan lagi oleh orang yang belum mengalaminya. Saudara-saudari, Yesus juga mengajar mereka untuk percaya kepada Tuhan dan tidak khawatir tentang kekurangan hidup mereka, karena Tuhan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa dengan apa yang mereka miliki. Ia mengambil pemberian hasil keringat manusia sebagai tanda bahwa ia mengambil bagian dalam hidup dan serta suka duka mereka. Para murid yang awalnya merasa cemas tentang kekurangan makanan yang mereka miliki karena ribuan orang harus dilayani, ternyata dipuaskan oleh Yesus dengan kuasa keajaiban itu. Ia mengajak mereka untuk tidak meragukan kuasa yang dimilikinya sebagai putra Allah. Yesus ternyata bukan hanya menghibur orang banyak yang dengan kelimpahan makanan, tetapi ia juga tampil untuk meneguhkan iman para murid bahwa kehadirannya akan menyempurnakan kekurangan yang mereka miliki. Hal ini akan terjadi bila mereka mau melibatkan Yesus dan percaya kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita merayakan karunia Allah yang melimpah dalam setiap sakramen Ekaristi Kudus yang dipersembahkan pada hari Minggu maupun hari-hari biasa. Kita mengenangkan Yesus memberikan dirinya sebagai makanan dan minuman rohani kita. Inilah tubuhku, inilah darahku, makan dan minumlah, dan kenangkanlah aku dalam setiap perayaan Ekaristi. Kita menerima tugas dari Yesus menjaga agar mujizat pergandaan roti itu terus terjadi. Kita dituntut untuk menimba rahmat dari Ekaristi. Rahmat itu mendorong kita untuk melayani sesama. Pelayanan kita harus membuat kita semakin rendah hati dan mau berkorban demi sesama yang membutuhkan. Setiap orang yang menikmati pelayanan kita sesungguhnya menikmati berkat Tuhan sendiri. Itu sungguh-sungguh mujizat kalau kita mau berbagi rahmat itu kepada mereka yang membutuhkan. Yang menjadi soal adalah dari antara kita ada yang belum memiliki hati untuk berbagi. Mereka masih menutup diri. Untuk itu dengan peristiwa pergandaan roti itu kita belajar untuk berbagi dengan sesama. Tuhan akan memberi rahmat yang berlimpah kepada kita asal kita mau memberi dari kekurangan kita.
Selamat merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus.